Oke, adik-adik sambil menunggu teman-teman yang lain bisa diunduh dulu ya materinya yang ada di Google Classroom ya. Oke, adik-adik semuanya selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini kelasnya Gani ya dan kawan-kawan ya? Teri 2. Oh iya ya, soalnya familiar kalian nih. Dari 1, Bu. Dari 1, Bu. Dari 1 ya, sorry dari 1 ya. Ya, adik-adik selamat datang. Sebelumnya ucapkan di materi imunologi ya, perkuliahan imunologi. Imunologi ini belum pernah kalian dapatkan ya di semester 1, semester 2, 3, 4 ya, baru dapatnya semester 5. Jadi memang ini menjadi tugas besar bagi kami ya di pengampu imunologi untuk bisa mengajarkan kalian, memberikan gambaran terkait dengan imunologi. Apalagi kan kita sekarang dalam situasi yang memang semuanya serba membahas imunitas ya, daya tahan tubuh gitu ya, yang menuntut untuk memiliki daya tahan tubuh yang kuat prima supaya bisa tetap aktif di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi Bu rasa sebenarnya sudah disinggung banyak ya dari webinar bahkan ya terkait dengan imunologi. Oke, sambil ini sudah banyak yang masuk ya. Ibu akan masukkan dulu ya yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi karena Ibu di bagian pendahuluan, Ibu punya kewajiban untuk menyampaikan kontrak perkuliahan pada adik-adik semuanya supaya nanti selama pembelajaran bisa diikuti dengan baik ya, punya rasa tanggung jawab yang tinggi terkait dengan materi imunologi ya, dan juga materiku yang lain tentunya.
Oke, untuk kontrak perkuliahannya ya. Ya, masih OTW ya munculnya. Belum banyak yang muncul. Oke. Nah, ini untuk kontrak perkuliahannya adik-adik. Jadi untuk imunologi itu 2 SKS ya. Ini bukan 3, 2 ya, 2 SKS. Lalu untuk pengampunnya ada Pak Gunawan, ada Bu Syafita, ada Bu Abstari, dan Bu Ismi. Jadi kami berempat yang nanti akan mengampu dalam imunologi ini. Dan memang kenapa tidak menggunakan Edlink Bu kuliahnya? Atau kalian nyamannya kuliah di Edlink apa di Classroom, Dek? Di Meet? Atau gunakan Zoom? Sama aja ya? Enak di Google Classroom Bu, kalau di Edlink itu apa ya, nggak enak gitu loh Bu. Nggak enaknya apa? Oh, mungkin karena masih baru ya, sistem baru, jadi perlu adaptasi ya. Nah, kami memang memilihnya di Classroom kenapa? Karena di Edlink itu kelasnya diatur per dosen. Jadi kalau sesuai dengan Edlink, Ibu itu nanti hanya mengampu di teori 2. Jadi tidak bisa mengampu di kelas lain. Sedangkan kami tim itu sudah mendesain ya untuk pertemuan untuk materinya itu semua dibagi materi. Jadi ketika materi 1 itu Ibu, materi 2 itu misalnya Bu Vita gitu. Jadi memang sudah diatur desain seperti itu. Nah, Deadlink itu tidak memfasilitasi ya untuk kita semua, untuk dosen berempat ini masuk ke dalam semua kelas. Dan karena seperti itu, maka kami mengambil solusi yang kedua, opsi kedua, cara yang kedua yaitu dengan kuliah di Google Classroom. Tapi nanti ketika kelasnya Ibu masuk, berarti Ibu di Edlink atau di Classroom. Ya, tergantung dengan nanti nyamannya mahasiswa dan dosen di mana gitu ya untuk perkuliahan kita. Nah, ini adik-adik ya. Untuk imunologi nanti kami berempat mengampu. Jadi untuk di antara Pak Gun, Bu Lucia, dan Bu Absari sama Ibu, nanti Bu Lucia yang mendapatkan pertemuan paling banyak. Jadi Bu Lucia akan bertemu dengan kalian lebih banyak ya. Kalau Pak Gunawan 3 atau 4 pertemuan saja, Ibu dan Bu Absaria hanya 2. Jadi kami Ibu sama Bu Absaria itu hanya 2 pertemuan saja di materi UTS dan materi di materi UAS kalau Bu Absaria. Kalau Pak Gunawan di bagian UTS beserta Bu Lucia Vita dan Ibu, nanti di bagian UASnya ada Bu Lucia, Bu Abs dan juga Ibu juga. Nah, untuk langsung aja ya. Kalau penilaiannya sama, jadi intinya batas tuntas minimal tuh 60 atau nilai C 2,0. Jadi kalau yang kuliahnya itu kemudian nanti nilainya di bawah 60 itu tidak tuntas. Nah, kalau yang tidak tuntas kami menyediakan ready, baik itu yang di UTS maupun yang di UAS. Nah, untuk kehadiran ya ini 85 tapi ini belum diganti ya. Kalau online itu kan diharapkan 100% kehadirannya karena kan tidak ke kampus. Artinya kalian bisa kuliah di mana saja karena kan kuliahnya daring. Nah, jadi harus 100%. Kalaupun nanti dalam pembelajaran selama 1 semester ada yang sakit ya, maka nanti harus menyertakan atau mengirimkan bukti surat keterangan sakit dari dokter. Kalau misalnya misalnya ada yang meninggal keluarganya atau misalnya ada kerabat atau misalnya ada yang berduka, maka kalau mau izin boleh, yang penting ada surat lelayu atau surat keterangan kematian. Gitu. Kemudian untuk yang mendapatkan dispen ya, kecuali yang mendapatkan dispen misalnya ada mengikuti perlombaan mewakili kampus ya atau lomba ilmiah ya, maka bisa dengan surat dispen dari rektor ya untuk kegiatan kemahasiswaan gitu. Lalu untuk yang komposisinya nilai akhirnya ini deh. Jadi kami sepakat ya untuk UTS UAS-nya kami
persentase tertinggi ya 40-40 karena memang kalau untuk learning untuk online kan sangat terbatas ya pertemuan kita secara face to face ya. Jadi untuk menilai keaktifan kalian juga kami sulit ya kalau di dalam online seperti ini. Mungkin yang bertanya saja yang bisa kami data, tapi kan yang lainnya mungkin ada yang terkendala ringan dan sebagainya. Jadi memang karena masalah seperti itu kami ambil tengahnya yaitu tes UAS-nya kami ambil yang tertinggi. UTS 40, UAS 40, lalu tugasnya 20%. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang sekiranya untuk ujiannya itu nilainya 59, nanggung-nanggungnya 59, 58, mungkin masih bisa dibantu dengan nilai tugas kalau ada tugas dan dikerjakan tugas. Tapi jika tidak, ya sudah. Kalau nggak dikerjakan nilainya jelek, ya berarti nggak terbantu ya nilainya. Nah ini adik-adik, nah nanti remedi ya, adik perlu ingat bahwa remedi itu hanya dilakukan bagi mereka yang di bawah 60 saja ketika ujian, dan remedi itu nilai tertingginya 60, jadi meskipun kalian mendapatkan nilai 80 di remedi, tapi tetap nanti nilai yang kami ambil adalah nilai 60 supaya tidak merugikan tidak remedi. Dan remedi ini tidak menjamin kalian lulus ya, jadi kalaupun mendapatkan nilai ketika remedi, jadi ketika kalian sudah remedi, obat non. Jadi ketika kalian remedi, tapi nilai kalian di bawah batas dan jelek dibandingkan nilai ujian sebelumnya, maka tetap nanti kita mengambil nilai tertinggi, entah itu yang di remedi ataupun yang ada di ujian. Dan itu nanti berkibat pada ketidaklulusan kalian di ujian imunologi. Dan kita bertemu lagi di semester yang sama, tapi di tahun yang berikutnya dengan adik tingkat, gitu ya. Jadi berharapnya adik-adik bisa belajar sungguh-sungguh ya meskipun daring gitu ya. Itu terkait dengan kontrak perkuliahan. Ibu rasa cukup ya, nanti untuk bahasanya bisa ibu jelaskan di ada yang bertanya terkait kontrak perkuliahan sudah jelas ya? Sudah Bu. Oke, yang PowerPoint-nya adik-adik bisa unduh di Classroom ya. Dan nanti ibu seperti biasa ya, ibu kan lebih menyukai mengajarnya itu via coret-coret whiteboard, jadi tidak baca PowerPoint ya. Nanti bisa kalian baca sendiri karena ini materinya banyak ya. Nggak banyak sih ya, cuma 43 slide, dan itu juga ketambah dengan cover dan ucapan terima kasih, jadi mungkin cuma tentang pokok bahasan yang mungkin 40 saja ya untuk materi. Dan kemas ya materinya, tidak perlu khawatir, ibu akan kemas dalam satu bagan ya, supaya langsung kita baca dalam satu bagan yang pasti saja. Tapi sebelum itu ibu akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan pokok bahasan yang akan kalian terima selama 1 semester supaya ada bayangannya. Sambil menunggu ya munculnya PowerPoint dalam layar. Bagaimana kondisi kalian sejauh ini? Semuanya sehat? Sehat Bu. Ada yang Sehat. pernah terpapar COVID? Ibu rasa COVID itu bukan menjadi suatu hal yang bukan sesuatu hal yang ini lagi ya, yang disembunyikan ya. Kalau di awal-awal sih ada yang malu mungkin ya kena COVID, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi pandemi ya, sudah menjadi masalah internasional bahkan ya. Jadi tidak perlu takut sama ya adik-adik. Ini untuk imunologi, jadi pokok bahasanya pertama itu kontrak
kuliah. Yang ketujuh, reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, 4. Pertemuan 8 UTS. Jadi UTS itu adalah ujian untuk materi 1 sampai materi 7. Ya, mulai dari sistem imun, alamiah, antigen, spesifik, anatomi respon imun, dan reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi ya, tipe 1, 2, 3, 4. Setelah itu ujian, lalu kemudian pertemuan ke-9 pengenalan dan respon imun terhadap bakteri. Pertemuan ke-10 terhadap virus. Kami memfokuskan ke coronavirus juga, jadi supaya terkini update ya materinya, jadi ke coronavirus. Lalu dan jamur. Lalu pengenalan dan respon imun terhadap kanker. Lalu teknik analisis secara imunologi, toleransi dan transplantasi, reaksi penolakan jaringan, serta penyakit autoimun seperti DM tipe 1, rheumatoid arthritis, sklerosis, Sjogren syndrome, lupus, ya, multiple sklerosis, kemudian myasthenia gravis, yaitu contoh-contoh penyakit autoimun. Lalu vaksin, ya, dan kita membahas vaksin COVID-19 pada pertemuan 15 sebelum nanti ujian akhir semester. Gitu ya. Jadi kita akan tetap membahas COVID di sini. Dan adik-adik nanti kalau untuk ibu, bagian ibu nanti di bagian pertama sama nanti pertemuan tentang teknik analisa secara imunologi. Jadi pendekatan pemeriksaan dengan imunologi ya. Gitu. Oke, ini topik bahasanya. Jadi hari ini kita akan outline-nya. Jadi ibu untuk hari ini outline-nya adalah konteks perkuliahan sudah kita lalui tadi. Lalu ini ibu akan membahas tentang sistem imun. Yang ketiga ada respon imun. Yang keempat adalah diskusi atau kuis. Jadi nanti tergantung ya, ibu memberikan kalau kalian aktif bertanya terus ya, berarti kita diskusi saja. Tapi kalau nggak kuis ya, mungkin nanti lebih ke diskusi. Gitu. Ini outline-nya ya, dan kita akan masuk ke materi yang untuk ini imunologi. Jadi sudah tahu ya apa itu imunologi ya adik-adik? Sudah punya gambaran ya apa itu imunologi? Dari kata imun dan juga logi, logos, berarti kita mempelajari apa ini logi? Sistem imun, Bu. Sistem Mempelajari tentang ya kekebalan tubuh atau imunitas gitu ya. Jadi imunologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kekebalan tubuh. Imunitas itu reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing, non-self, sistem imun, sel dan molekul yang bertanggung jawab dengan imunitas, lalu respon imun, berbagai reaksi yang berjalan terkoordinasi untuk melawan benda asing. Jadi memang nanti di sini ada banyak istilah yang akan dapatkan ya. Yang pertama benda asing atau non-self. Jadi ini maksudnya adalah sesuatu atau zat atau molekul atau senyawa yang memang tidak berasal dari tubuh kita. Artinya dia dari luar tubuh. Nah, benda asing atau non-self ini sering dikategorikan atau dinamakan antigen. Ya, jadi nanti dalam imun ini kita ada antigen, ada istilah antibody, ada banyak istilah terkait imunitas. Gitu. Ya. Nah, kira-kira nih, Ibu kan bahas tentang antigen, benda asing atau non-self. Ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam antigen atau benda asing? Kira-kira yang tidak berasal dari tubuh kita, benda antigen yang menjadi musuh bebuyutannya imun kita apa? Siapa? Virus. Coba disebutkan. Virus ya. COVID nih juga termasuk antigen ya, makanya. Tuh. Apa Farika? Patogen. bakteri. Ya, patogen bakteri ya, betul. Lihat tadi bakteri, ya patogen seperti misalnya virus, jamur, parasit, cacing ya. Kalau organ transplantasi masuk benda asing atau antigen nggak, Dek? Jaringan transplantasi pencangkokan organ tubuh misalnya dari satu orang ke yang lain. Iya, itu kan bukan merupakan bagian dari tubuh kita kan, meskipun dia itu jaringan atau organ ginjal contohnya ya, ginjal, kita transplantasi ginjal, pencangkokan ginjal, tapi itu kan bukan dari tubuh kita. Berarti tetap ketika orang melakukan pencangkokan organ ya, itu harus dulu dilakukan yang pertama observasi. Jadi harus dilihat dulu, dikaji apakah ada kemiripan, kesamaan genetik atau kromosomnya bagaimana gitu ya. Harus identik dulu, kalau sudah identik baru dicangkokkan. Nah, ketika dicangkokkan pun itu lagi diobservasi lagi, jangan sampai nanti ada reaksi
tubuh untuk melawan organ yang dicangkokkan dalam tubuh kita. Karena bagaimanapun itu bukan berasal dari tubuh. Ya, jadi pencangkokan organ, jaringan transplantasi juga termasuk ke dalam antigen. Gitu ya. Nah, di sini ada Dek ya untuk sistem imunnya. Sekarang kita berbicara sistem imun. Tadi kan sistem imun itu adalah sel yang terlibat atau yang bertanggung jawab dalam kekebalan tubuh. Nah, sel dalam sistem imun ini ada banyak ya. Ini adalah gambar anggota keluarganya ya. Jadi mulai dari stem cell ya di sumsum semuanya ya, stem cell. Kemudian nanti dia akan berdiferensiasi menjadi limfoid dan juga mieloid. Nah, mieloid nanti ini, kalau yang mieloid, keluarga mieloid itu ada 3, eritrosit sel darah merah, trombosit atau keping darah, dan leukosit atau sel darah putih. Itu keluarganya mieloid. Sedangkan kalau keluarga limfoid itu ada sel B, sel T, dan sel NK. Mungkin kalau yang mieloid semua sudah sering dengar ya tentang eritrosit, tentang trombosit ya, atau platelet. Kemudian ini adalah juga leukosit. Nah, di leukosit sel darah putih ini terbagi menjadi 2, ada yang bergranul dan tidak bergranul. Ya, ada yang polimorfonuklear dan monomorfonuklear. Ya. Nanti di situ ada eosinofil, neutrofil, basofil, sel mastosit, makrofag dan seterusnya. Gitu ya, ini bagian dari sel dalam sistem imun. Oke, Ibu akan sekarang tolong nanti adik sambil menyimak materi yang akan Ibu sampaikan di whiteboard sama yang ada di PowerPoint PPT ini ya. Ibu mau langsung aja masuk ke dalam whiteboard supaya lebih enak ya untuk belajarnya. Garis besarnya. Nanti ketika Ibu menjelaskan, kalau ada pertanyaan yang terbesit dalam benak kalian, jangan ditahan, ya. Langsung saja ngomong atau raise hand aja deh, raise hand. Nanti Ibu akan lihat siapa yang raise hand, Ibu akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Jangan tunggu sampai Ibu selesai bahas ya. Nanti takutnya kalian lupa untuk bertanya apa tadi pertanyaannya, jadi lupa. Jadi sekiranya ada sesuatu yang belum jelas atau yang perlu diulang atau ada kasus tertentu yang saling berkaitan dengan materi Ibu, silakan nanti ditanyakan. Biar kita baca sama-sama ya, saling berbah di layar ya. Jadi Bu mau adik-adik nanti tolong ini ya, kalian kalau misalnya ada Ibu minta responnya, tolong nanti direspon ya. Jangan sampai nanti Ibu hilang dari peredaran nih ketika Ibu sudah menjelaskan, tiba-tiba Ibu sudah keluar dari peredaran. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu izin ini dulu ya untuk matikan kamera karena berat nih ternyata. Ibu buka semuanya soalnya. Oke. Baik. Ya, kita masuk ya. Adik tadi kan ya, Ibu tadi kan ada menjelaskan tentang sel yang berperan dalam sistem imun. Ya, sel dalam sistem imun. Gitu ya. Itu kan tadi dimulai dari yang stem cell ya, di mana stem cell itu akan berdiferensiasi menjadi 2 bentuk ya. Ada yang limfoid, ada yang mieloid. Gitu ya. Nah, tadi untuk di limfoid itu ada 3 ya, di limfoid ada 3 jenis, ada sel T atau limfosit T, ada sel B atau limfosit B, dan sel NK. NK itu sel natural killer.
pembunuh alamiah sel NK ya, gitu. Nah, kalau yang di mieloid itu tadi ada ada leukosit ya, ada platelet atau trombosit, ada juga eritrosit. Ya, tahu ya perannya eritrosit sel darah merah untuk mengikat oksigen dalam darah, platelet untuk pembekuan darah. Nah, kalau leukosit itu kan sering sekali kita lihat pada infeksi. Jadi ketika kasus infeksi tinggi, maka kadar leukosit akan tinggi sekali. Kenapa? Karena memang yang berperan penting dalam hal imunitas adalah sel darah putih untuk melawan infeksi. Ya, ini nanti ada neutrofil, ya, ada eosinofil, ya, ada apalagi basofil, ya, ada lagi di sini misalnya sel mas, ya, ada lagi banyak soalnya nih leukosit nih, monosit, ada lagi makrofag, gitu. Nanti ada lagi yang lain ya. Jadi ini banyak sekali deh. Ada makrofag, monosit, neutrofil, eosinofil, basofil, sel mas dan yang lainnya ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah ini limfoid ya. Ini limfoid ini nanti ke arah limfosit. Jadi limfosit T, limfosit B, lalu sel NK. Nah, yang pertama bebas adalah neutrofil. Jadi kan kalian semua tahu ya, kalau di dalam data laboratorium, kalau angka leukositnya itu tinggi, itu mengindikasikan adanya infeksi. Nah, untuk mengetahui ini infeksinya apa, bisa dilihat dari jenis sel darah yang tinggi di situ. Misalnya neutrofil. Kalau seseorang itu angka neutrofilnya tinggi, neutrofil ini fungsinya adalah sebagai sel fagositosis, ya, atau untuk melawan infeksi dari bakteri. Jadi bisa neutrofil ini ketika kadarnya tinggi itu menunjukkan adanya infeksi bakteri. Gitu. Nah, neutrofil ini juga bisa mengindikasikan bahwa dia mengalami inflamasi akut, gitu ya. Inflamasi akut. Itu neutrofil deh. Kalau eosinofil ya, itu kan tadi neutrofil ya. Neutrofil itu dia lebih ke tinggi kadarnya bisa mengindikasikan infeksi bakteri atau adanya inflamasi akut. Kalau eosinofil ketika kadarnya tinggi ya, kadarnya tinggi itu bisa mengindikasikan dia mengalami alergi atau reaksi hipersensitivitas ya, atau dia mengalami infeksi cacing. Jadi kalau ketika dia melihat ya seseorang dia lemah, letih, lesu, lunglai, dia tidak memiliki nafsu makan, berat badannya turun, ketika dicek di lab ternyata eosinofilnya tinggi, nah itu ada indikasi dia mengalami cacingan. Atau misalnya dia bisa makan udang, kemudian 2 hari berikutnya dia tiba-tiba gatal ya, atau tiba-tiba dia mengalami konjungtivitis atau rhinoritis, atau misalnya dia mengalami asma tanpa ada penyebab yang pasti, ketika dicek dia mengalami eosinofilnya tinggi, oh berarti dia mengalami kondisi alergi, kayak gitu. Ya, itu kalau yang eosinofil ya, eosinofil. Nah, kalau basofil sekarang. Nah, basofil ini memiliki peran yang sama dengan sel mast D. Jadi basofil dan sel mast itu memiliki peranan untuk apa? Untuk melepaskan mediator inflamasi. Ya, atau mediator alergen. Itu adalah fungsi dari basofil dan sel mast. Jadi mereka itu kan bergranul ya, dan ketika dilepaskan, mereka akan melepaskan mediator inflamasi atau mediator alergen seperti histamin, prostaglandin. Nah, itu adalah fungsi dari sel basofil ataupun sel mast. Bedanya apa? Bedanya hanya di letaknya. Kalau basofil itu ada dalam darah, kalau yang sel mast itu di jaringan, gitu. Cuma beda istilah aja, tapi fungsinya sama. Kalau basofil dalam darah, dia melepaskan mediator inflamasi atau mediator alergen. Kalau yang di jaringan itu sel mast, gitu. Nah, begitupun juga dengan makrofag dan monosit. Makrofag dan monosit ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai fagositosis
atau mereka akan memfagositosis antigen atau menelan antigen. Makro ya artinya ukurannya besar. Jadi kedua ini memiliki sel yang berukuran besar dan memiliki fungsi utama sebagai fagositosis. Makanya mereka sering disebut sebagai tentara pertama. Jadi tentara pertama yang melawan antigen adalah mereka berdua ini. Bedanya kalau monosit di darah, ya, kalau makrofag di jaringan. Gitu. Ya, itu adalah beberapa sel yang masuk atau yang terlibat dalam sistem imun. Ada lagi yang lain Bu? Ada. Ini kan berhubungan dengan sel darah ya. Nanti kita akan berbicara dengan sel-sel yang lain lagi di sistem imun. Sampai sini bisa diikuti ya adik-adik. Untuk selnya dulu ya, kita mengenal dulu nih. Nanti setelah itu kita masuk ke intinya itu sistem imun. Sudah jelas sampai sini? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang makrofag sama monosit itu kan fagositosis ya, Bu. Yang neutrofil tadi juga. Itu sama apa enggak, Bu? Neutrofil itu tidak memiliki kemampuan untuk, jadi gini, oke, neutrofil dan makrofag itu sama, semuanya memang untuk fagositosis ya, kemampuannya ada untuk menelan. Tetapi dari ukurannya lebih besar, ukurannya adalah makrofag. Jadi memang yang memegang peranan paling kuat dalam fagositosis adalah makrofag. Kalau neutrofil memang dia juga bisa untuk fagositosis dan dia bisa dilepaskan ketika infeksinya itu berupa bakteri dan atau karena inflamasi akut ya, inflamasi yang berkisar antara 0 sampai 14 hari itu neutrofil muncul sebagai memberikan indikasi ke situ, indikasi ada inflamasi akut, tapi untuk fungsinya hampir keduanya sama. Baik, Bu. Terima kasih. Hernando? Izin bertanya Bu, untuk sel mas sama basofil itu yang dikeluarkan apakah hanya inflamasi Bu? Oke, mereka melepaskan mediator inflamasi atau mediator alergen. Contohnya apa? Histamin, prostaglandin, serotonin. Jadi memang mereka melepaskan beberapa mediator itu, iya, cuma itu saja mereka lepaskan. Tidak melepaskan mediator-mediator yang tidak berhubungan dengan inflamasi ataupun alergi. Gitu ya. Semisal seperti kayak penyakit autoimun yang di kepala keluar potong B seperti itu Bu. Itu berarti yang mengeluarkan Apa? bukan sel mas dan basofil. Gimana autoimun kenapa? Yang kenapa? Yang gejalanya seperti kayak kulit baru di kepala itu loh Bu, potong B. Oke, ya. Nanti autoimun itu Ibu akan jelaskan lagi di sana setelah ini ya. Jadi autoimun itu gini deh, reaksi autoimun itu kan reaksi yang terjadi, reaksi imunitas yang berlebihan, reaktif ya. Jadi imun tubuh kita itu sangat reaktif sekali untuk melawan antigen. Sehingga ketika dia reaktif, maka dia tidak bisa lagi membedakan mana lawan, mana teman, mana musuh, mana teman. Jadi dia tidak bisa membedakan lagi mana antigen, mana jaringan tubuh kita. Sehingga pada reaksi autoimun, kekebalan tubuh kita itu juga menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Gitu ya. Itu konsep autoimun. Jadi misalnya jadi ketika reaktif berarti kan sel mas juga reaktif, semuanya sel akan reaktif di situ. Mereka akan melepaskan mediator yang banyak ya, melepaskan agen-agen yang menguatkan tenaga mereka untuk melawan tidak hanya antigen tapi juga jaringan tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi? Jaringan tubuh kita pun juga mengalami inflamasi seperti itu. Nah, misalnya kayak kasus ini ya, kasusnya contoh ya yang real aja ya, kayak kasus lupus kulit ya, butterfly rash ya, kupu-kupu ya, yang dikira gejala ruam kupu-kupu. Nah, lupus ini sebenarnya tidak hanya menyerang kulit. Lupus ini merupakan penyakit autoimun yang sifatnya sistemik. Jadi dia juga bisa menyerang organ lain seperti ginjal, ya seperti misalnya jaringan paru dan seterusnya. Kalau kalian mengikuti artis-artis ya, yang sakit bukan hal gosip ya, tapi misalnya kayak Selena Gomez, Ibu ingat saya Selena Gomez itu kan dia mengalami lupus. Tapi yang menjadi kendalanya adalah ginjalnya kan dia dulu sempat transplantasi ginjal. Nah, itu kan dia mengalami lupus nefritis namanya. Artinya lupusnya itu menyerang pada organ ginjal. Kekebalan tubuhnya, imunitas tubuhnya itu melawan organ ginjal karena dianggap sebagai antigen.
ginjalnya rusak sehingga memang butuh pencangkokan kayak gitu. Dan orang yang mengalami autoimun itu notabene harus meminum kortikosteroid seumur hidupnya. Kenapa kortikosteroid, Bu? Karena kortikosteroid itu adalah selain dia sebagai agen antiinflamasi, dia juga adalah imunosupresan. Artinya penekan daya tahan tubuh. Dengan demikian memang digunakan seumur hidup itu untuk yang autoimun ya. Jadi memang kalau autoimun today tidak hanya melibatkan sel emas atau basofil saja melepaskan mediator, tapi karena memang prinsipnya adalah imunitas reaktif. Sel imun bekerja reaktif. Jadi sel apapun itu ketika dia bekerja reaktif tidak bisa membedakan mana lawan mana teman, dia akan menyerang jaringan sehat kita, jaringan tubuh kita sendiri dan akhirnya memicu kondisi penyakit autoimun. Gitu ya, Hernando. Terima kasih, Bu. Oke, ya kita lanjut ya adik-adik. Nanti mungkin supaya kayak ada Oke, Gani silakan. Gani silakan. Oh ya Bu, tadi itu termasuk imunitas bawaan ya Bu ya? Apa dek? Kan di imunitas kan ada 2 itu Bu. Iya, nanti ini Ibu mau terangkan. Iya betul sekali. Nanti Ibu terangkan sini ya. Ini Ibu udah terangkan. Oke, kita masuk dulu ya. Jadi sudah jelas tadi ya terkait dengan itu Ibu baru membicarakan tentang fungsi selnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke intinya sistem imun, ya. Oke. Sistem imun itu tadi 2, sudah disinggung sama Gani ya. Ada 2 jenis sistem imun. Ya, ada 2 tadi sudah disinggung sama Dani, bawaan atau alamiah namanya ya, atau yang sudah ada sejak lahir ya. Alamiah atau disebut sebagai sistem imun non spesifik. Oke. Yang kedua, ini adalah sistem imun dapatan atau yang bekerjanya spesifik gitu. Nah, bedanya apa di antara kedua ini? Kalau sistem imun alamiah itu sudah ada sejak lahir. Tadi ya, Gani ya, sudah ada sejak lahir atau bawaan gitu. Kemudian karena dia sifatnya non spesifik, maka berarti sudah jelas kerjanya ya non spesifik. Maksudnya apa Bu non spesifik itu? Jadi ketika ada antigen masuk ke dalam tubuh, mau itu dia bakteri ke, virus ke, jamur, apapun itu, selama dia benda asing atau saraf, dia akan menyerang tanpa mandang bulu gitu. Jadi dia yang penting hajar aja dulu gitu ya, yang penting lawan dulu aja. Musuhnya siapa? Belakangan kayak gitu, atau alamiah. Non spesifik. Nah, kemudian kalau yang dapatan bagaimana? Nah, kalau namanya dapatan itu tidak ada sejak lahir, Dek. Jadi memang dia harus diinduksi. Nah, caranya gimana atau mendapatkannya bagaimana, Bu? Dengan ini imunisasi atau vaksinasi. Nah, ini gitu ya. Itu kenapa Bu, jangan heran adik-adik ketika punya adik bayi atau punya baby gitu ya, anaknya wajib imunisasi. Ya tujuannya supaya dia mendapatkan sistem kekebalan tubuh dapatan yang belum ada di bawah sejak lahir. Ya, misalnya imunisasi polio, BCG, difteri, imunisasi campak, ya, varicella, ya, pneumococcus dan seterusnya. Ya, atau sekarang ini ya vaksin ya. Tubuh kita kan waktu kita lahir kan kita tidak mengenal ini coronavirus gitu ya. Jadi kan memang nggak ada imunitas terhadap corona gitu yang kita bawa sejak lahir, tidak ada. Jadi itu perlu dapatan dengan cara apa? Vaksinasi. Ya, dan vaksinasi itu akan membentuk kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Tapi ingat ya, imunisasi atau vaksinasi ini bukan sebagai terapi kuratif, bukan untuk mengobati, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk mencegah ya. Dia lebih ke konsepnya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh sebagai tahap pengenalan terhadap antigen yang baru. Itu konsep vaksinasi ya, sehingga memang kita perlu divaksin ya, tujuannya supaya membentuk kekebalan tubuh dapatan. Oke, ada yang raise hand tadi? Oh ya Bu, itu apa memang harus tentang imunisasi dan vaksinasi ya Bu? Atau Iya. memang ada itu juga? Iya itu. Oke. Nah, kalau mau yang dapatan ya, yang dibuat ya atau buatan itu kan memang dengan jalan imunisasi atau vaksinasi. Kenapa? Karena melalui imunisasi atau vaksinasi itu kan berisi ya. Kalian kan semua sudah tahu ya kalau namanya vaksin, imunisasi, misalnya imunisasi polio atau vaksin ini deh, vaksin COVID ya.
ada Pfizer, apalagi Moderna, Sinovac, AstraZeneca gitu ya. Nah, itu kan mereka ada berisi platform di mana dalamnya itu ada virus yang dimatikan atau berisi untayan genetik atau materi RNA yang dibawa, supaya nanti tujuannya adalah untuk mengenalkan ke tubuh kita. Nah, itu kan berisi antigen yang sudah dimatikan, Dek. Ya, jadi tidak patogen lagi. Nah, itu jadi kalau namanya buatan berarti kita dengan sengaja, ya, kan namanya buatan itu berarti dengan sengaja kita mengindus suatu antigen ke dalam tubuh kita untuk nanti membentuk kekebalan tubuh yang disengaja pula. Jadi memang untuk dapatan atau spesifik itu didapat dari imunisasi atau vaksinasi. Beda halnya kalau kalian sakit, sudah terinfeksi duluan, itu timbul imunitas. Nah, itu kan memang tanpa disengaja ya memang didapat karena sudah kena sakit terlebih dahulu. Tapi kalau konsepnya di sini untuk dapatan atau spesifik, untuk dapatan dalam hal ini disengaja, maka dengan cara imunisasi atau vaksinasi. Gitu Gani. Baik Bu. Bisa Ibu lanjutkan dulu? Ya, dilanjutkan dulu ya. Nah, di sini ya, selain itu untuk dapatan atau spesifik itu kerjanya ya spesifik. Artinya apa Bu namanya kerja spesifik ya? Jadi nanti antigen, misalnya antigennya corona ya, maka nanti harus dilawan dengan senjata yang cocok, yang pas untuk membunuh itu corona, untuk melawan corona. Jadi seperti kunci dan gembok, itu konsep dari sistem imun dapatan. Jadi ya kalau antigen A, kalau antigen B, lawan yang senjata B, gitu. Itu kalau yang dapatan spesifik. Tapi kalau yang alamiah tidak, dia tidak spesifik. Jadi asal dia antigen, langsung diserang. Gitu ya. Dan yang ketiga, bedanya apa? Kalau pada paparan pertama, dia kerjanya lebih cepat. Dia langsung bekerja cepat, karena kan memang dia kan nggak pandang bulu ya, nggak butuh proses untuk mengenal, untuk memberikan, untuk membuat senjata dulu gitu ya. Tapi kalau yang dapatan itu paparan pertama antigen ya, dia membutuhkan waktu yang untuk melawan, karena kan dia masih tahap pengenalan dulu, mengingat dulu, membentuk senjata dulu. Nah, itu paparan pertamanya begitu. Tapi pada saat paparan kedua atau pada saat reinfeksi atau misalnya dalam kondisi kambuh, pada paparan keduanya dia akan bekerja lebih cepat daripada yang alamiah. Karena dia sudah punya yang namanya membentuk memori. Memori di sini pengingat bahwa pernah nih antigen ini pernah melawan tubuh kita, pernah masuk ke tubuh kita pernah dengan senjata ini nih. Nah, jadi ketika paparan kedua atau kambuh atau diserang oleh yang sama pula, tentu langsung dengan senjata yang sesuai. Itu yang dapatan. Nah, kalau yang di alamiah, karena dia tidak ada spesifik ya, dia yang penting asal antigen, dia tidak ada pembentukan memori. Tidak ada memori. Kan nggak perlu ya dia ya, kan yang penting dia selama itu antigen dihajar. Jadi nggak butuh pengingat gitu. Itu bedanya antara alamiah dengan dapatan. Non spesifik dengan spesifik. Bawaan dengan buatan, gitu ya. Jadi bedanya ini. Sampai sini bisa diikuti ya, adik-adik. Bisa Bu. Ibu lanjut ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu nih perbedaannya apa? Oh, ada alamiah. Oke, ada yang bertanya lagi. Silakan, Fernando. Terkait dapatan dengan alamiah Bu, berarti alamiah itu lebih rendah dalam penanganan antigen ya Bu. Misalnya seperti di sekarang pandemi ini kan terkait pasien yang sudah pernah terkena COVID dengan orang yang belum terkena COVID, sama-sama kan memiliki antibodi nantinya Bu. Nah, itu lebih tingkat lebih terpaparnya lebih rendah yang divaksin daripada yang tidak divaksin tapi dia memiliki antibodi yang memang pernah terpapar begitu Bu. Oke, Ibu baru jelaskan dulu antibodi masuk dalam sistem imun dapatan atau spesifik. Ya, nanti Ibu akan
singgung di situ. Nah, kita tidak bisa membandingkan antara alami dengan dapat. Ibu hanya memberikan perbedaan keduanya, tapi bukan berarti kerjanya nanti dalam tubuh berbeda, tidak. Karena keduanya ini saling berkoneksi, tidak terpisahkan. Jadi ketika alamiah dengan dapat, mungkin paparan pertama orang pertama kali kena, mungkin yang akan pertama kali menyerang itu pasti yang alamiah dulu, karena kan yang dapatan masih mengenal dulu gitu ya. Tapi setelah terbentuk senjatanya, dia akan bekerjasama sama alamiah untuk melawan. Pada paparan kedua, kambuh lagi, si adaptif ini dia akan lebih cepat kerjanya karena sudah terbentuk antibodi di situ ya, tapi tetap dibantu oleh alam juga. Jadi mereka tetap saling koordinasi, nggak bisa dipisah kerjanya. Jadi nggak bisa dibandingkan mana yang kuat, mana yang lemah gitu ya. Itu kalau sistem imun ini. Nah, sekarang kan namanya imunitas kita itu kan bergantung juga dengan kondisi pasien. Ada ketika seseorang sudah memiliki riwayat penyakit terdahulu atau punya penyakit penyerta yang sedang dia alami, komorbid gitu. Lalu misalnya dia dalam kondisi lemah, letih, lesu, lunglai begitu, itu kan juga akan mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Jadi sekalipun dia dalam hal ini, kalau kayak kondisi pandemi seperti ini kan memang diwajibkan untuk bisa memperhatikan imunitas tubuh kita dengan bergizi, menjaga kondisi yang kuat gitu ya, atau dengan bantuan suplemen makanan begitu. Jadi itu yang akan mempengaruhi nanti. Karena itu deh ya, karena kita berbicara tentang imunitas, apapun itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisik pasien. Nah, nanti untuk dari segi mana ya, mungkin Ibu akan jelaskan dulu ya terkait dengan siapa saja yang berperan dalam imunitas alami sama pendapatan, supaya nanti kan bisa ada bayangan, oh tentu seperti ini. Tapi kalau antibodi itu adalah masuk dalam spesifik, bukan alamiah. Gitu ya Hernando, mungkin nanti Ibu jelaskan dulu aja, kalian nanti simak, lalu mungkin bisa dikaitkan lagi atau ditanyakan lagi. Gitu ya? Baik, Bu. Oke, kita akan masuk ya, supaya tidak berlama-lama dengan, jadi tahu ya perbedaan dulu, bedanya ini, namanya meskipun mereka berbeda, tapi mereka tetap bekerja sebagai satu kesatuan yang solid. Gitu ya. Oke, kita masuk di sistem imun. Yang termasuk dalam sistem imun alamiah, ya Ibu masuk dulu yang alamiah ya, nanti baru kita ke yang adaptif. Nah, alamiah ini deh, itu kan tadi dibawa sejak lahir, ya. Ini ada dua, pertahanan lapis pertama, dan pertahanan lapis kedua. Nah, yang pertahanan lapis pertama contohnya apa, Bu? Kulit, bulu hidung, ya, air mata, apalagi saliva, gitu. Jadi sesuatu yang kita bawa sejak lahir kan itu kan nggak mungkin ada ya, yang lahirnya ya pasti ada ini ya, ada rambut hidung, bulu mata ya, mungkin dalam proses penumbuhan gitu. Jadi itu yang menjadi lapis pertama alamiah. Jadi ketika kayak gini ya, situasi seperti ini, droplet atau infeksi virus yang ada lewat udara itu kan pertama kali nanti disaring oleh bulu hidung ya, gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya ternyata lolos masuk ke dalam tubuh, maka akan bertemu dengan pertahanan lapis kedua. Nah, pertahanan ini contohnya apa yang tadi deh, yang di bagian mieloid itu ya, neutrofil, basofil, dan kawan-kawan tadi ya, monosit, makrofag, dan lain sebagainya. Kecuali limfosit. Oke, jadi di sistem imun alami, di pertahanan lapis kedua itu ada neutrofil, basofil, tadi ya, monosit, makrofag, sel mas, sel dendritik, sel NK, kecuali limfosit T dan limfosit B. Sel T dan sel B itu tidak termasuk dalam alamiah. Mereka dalam sistem imun spesifik. Ya, jadi anggota di sistem imun spesifik itu cuma dua, sel T dan sel B. Lain dari itu adalah yang alamiah. Oke, nah tadi Ibu sudah singgung tuh tentang monosit, makrofag, basofil dan seterusnya. Itu kan alamiah. Ada juga nih namanya interferon.
ya, interferon atau sering disingkat IFN, ya. Ada juga nih komplement, ya. Ada juga nih sel NK, ya. Sel NK itu natural killer. Oke. Nah, interferon, ada tahu interferon ini adalah suatu molekul ya. Kalau yang tadi kan basofil itu kan seluler semua ya, seluler. Nah, sel-sel semua. Nah, ini interferon juga ada. Dan ini dia berfungsi sebagai pertahanan alamiah tubuh terhadap virus. Gitu. Memang kerjanya alamiah non spesifik deh. Tapi ketika seseorang terkena infeksi virus, maka interferon ini akan dihasilkan. Atau sel akan menghasilkan interferon. Jadi sel yang terinfeksi virus itu dia yang akan melepaskan interferon. Ya. Jadi interferon ini didapat dari mana? Interferon itu dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus. Jadi sel yang terinfeksi virus itu akan melepaskan interferon yang nantinya juga sebagai pertahanan untuk melindungi, interferon ini berfungsi untuk melindungi sel yang lain yang belum diinfeksi oleh virus, gitu. Itu interferon. Jadi dia memang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi oleh virus, tapi dia termasuk dalam sistem imun alamiah. Jangan heran adik-adik ketika misalnya melihat ya, mengikuti perkembangan terapi COVID, itu kan ada obat-obat yang memang dia termasuk dalam golongan interferon, ya interferon gamma kayak gitu ya. Jadi tujuannya adalah itu untuk memberikan perlindungan terhadap sel-sel tubuh kita yang belum terinfeksi oleh virus. Karena kan namanya virus itu kan sifatnya bereplikasi. Virus itu kan dia di udara mati ya, non aktif. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh dia kemudian bereplikasi, ya, dan dia akan menyerang sel-sel atau menginfeksi sel-sel yang lain. Jadi ketika sel yang satu sudah terkena virus atau infeksi, dia akan menyerang sel sehat lainnya yang belum terinfeksi dengan cara bereplikasi membentuk banyak jumlah virus dalam tubuh. Itu adalah virus. Jadi memang ketika orang terinfeksi virus itu interferon yang dihasilkan. Lalu juga ada komplement. Komplementnya lambangnya C, ya, bukan karbon ya, tapi ini komplement namanya C. Komplement itu tugasnya banyak deh. Dia bisa dengan cara melisiskan antigen. Dia juga bisa untuk mengaktifasi makrofag atau menguatkan makrofag. Dia juga komplement ini bertindak untuk menguatkan sistem imun spesifik. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan antara alami sama spesifik karena masing-masing memiliki peranan yang saling menguntungkan. Satu menguatkan yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa kalian sendiri-sendirikan kayak gitu. Lalu juga ada sel natural killer. Nah, namanya kan saja natural killer ya, sel NK. Jadi namanya sel NK ini dia berfungsi untuk membunuh sel yang sudah terinfeksi. Natural killer. Jadi memang sifat alaminya yang membunuh sel yang terinfeksi. Dan dia masuk dalam sistem imun alamiah. Ya, sel NK itu. Jadi ketika ada virus yang ketika ada sel yang sudah terinfeksi virus, maka nanti sel NK ini dia bertindak untuk membunuh sel itu, melisiskan sel itu yang sudah terinfeksi ya, dilisiskan selnya. Itu adalah fungsi dari sel NK. Nah, sel NK ini juga biasanya banyak di virus, di antigen virus ataupun juga di kanker, sel kanker. Itu juga banyak karena kan dia harus membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh kanker. Gitu. Sel-sel kanker terutama ya. Itu yang alamiah. Jadi alamiah itu anggotanya banyak deh. Kalau yang spesifik itu cuma sedikit, cuma 2, sel T dan sel B. Jadi kalau Ibu tanyakan, di bawah ini yang termasuk dalam komponen sistem imun alamiah apa saja, kecuali kalian bisa tahu sel T dan sel B tidak termasuk dalam sistem imun alamiah. Dia masuknya di sistem imun spesifik. Sampai sini bisa dipahami ya alamiah ya adik-adik? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita ke berikutnya, sistem imun spesifik. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih detail di sistem imun spesifik karena memang dia kerjanya sekalipun cuma 2 anggota, Dek, jangan salah, dia banyak jenisnya. Dia ada sel T apa, sel B apa, itu banyak gitu ya, untuk yang adaptif atau dapatan. Oke, kita ke sistem imun spesifik. Tadi sistem imun spesifik itu ada 2 ya, ada lymphoid
T dan limfosit T. Tadi sekalipun sel NK itu masuk dalam keluarga limfoid, tapi dia bukan alamiah, bukan adaptif. Dia tetap yang alamiah, NK ya. Tapi kalau yang di sistem imun spesifik cuma 2, limfosit T dan limfosit B. Nah, sekarang limfosit T, kita bahas dulu limfosit T. Nah, namanya limfosit T ya. Limfosit T, kejauhan. Nah, limfosit T ini ya, itu ada sel. Jadi limfosit T ini akan berkembang menjadi sel T, limfosit B ya menjadi sel B. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya, kalau yang suka ikut webinar tentang imunologi sudah sering atau tidak asing dengan istilah sel T, sel B. Nah, sel T dan sel B sekarang. Sel T ini ada banyak jenisnya, Dek. Yang pertama, itu ada yang namanya T apa ya enaknya dulu? T sitotoksik deh. Sel TB4 plus. Ya, atau kepanjangannya ya sel TC dulu ya, T sitotoksik. Ya, itu juga ada TDH, itu nanti ada juga ya. Tapi Ibu bahas yang penting-penting aja ya, nanti bisa baca sendiri di sana. Ada juga T supresor. Ya, TS. Ya. Kemudian di sini ada juga T memori. TM, T helper atau TH. Ya, ada T sitotoksik, T supresor, ada T memori, T helper, ada juga TDH ya. Tapi Ibu akan bahas ini dulu saja, ya. Nah, di sini adik-adik yang T sitotoksik, ya. Namanya kan T sitotoksik, artinya berarti sito itu artinya diri sendiri, toksik itu membunuh. Jadi artinya dia memiliki sifat membunuh. Ya. Jadi sel T ini dia fungsinya sel yang terinfeksi pada sistem imun spesifik. Nah, kira-kira Dek, sel TC ini dia memiliki fungsi yang sama dengan siapa ya kalau di alamiah? Ada yang masih ingat? Natural killer. Tadi? Iya, betul ya. Jadi bagus ya, perhatikan ya. Jadi sel TC ini memiliki kerja yang sama dengan sel NK pada alamiah. Ya, karena sel natural killer ya. Bedanya apa? Kalau pada paparan pertama kali terkena infeksi, nanti yang pertama kali muncul adalah NK dulu karena NK kan alamiah. Tapi paparan kedua yang akan muncul lebih kuat adalah T sitotoksik. Sekalipun tadi dibantu oleh sel NK, tetap memang yang lebih duluan akan menyerang adalah TC pada paparan kedua. Gitu ya. Jadi membunuh sel yang terinfeksi. Nah, berikutnya ada T supresor. Nah, apa sih fungsi T supresor ini? Sebenarnya namanya tuh ada yang mengatakan T supresor, ada juga yang menamakan T regulatori atau T-reg. Regulatori ya. Kalau Ibu kurang tulisannya jelek di sini. Ya, regulatori. T-reg ya. Jadi regulasi itu pengaturan, mengatur kapan imun kita harus naik atau ditingkatkan stimulan, kapan turun atau kapan ditekan atau supresi. Kapan distimulasi, kapan disupresi. Itu T regulatori. Nah, Ibu bahas di sini ada supresor ya. Jadi memang lebih sering itu T supresor ya. Kenapa? Ini fungsi ya, ini T supresor. Dia fungsinya adalah untuk menekan sistem imun. Loh Bu, kok kenapa ditekan sistem imunnya? Kan nanti malah bikin bahaya tuh Bu, antigennya makin menang gitu. Ya jadi gini deh, tadi terkait dengan reaksi autoimun. Ya, kita harus tahu adik-adik bahwa imun tubuh kita itu tidak harus selalu dalam mode menyerang. Ya, dia juga ada mode bertahan gitu ya, kayak main bola ya. Kemudian juga dia ada mode di mana mentoleransi, ya, toleransi keberadaan antigen.
ya. Jadi untuk mencegah supaya terbentuk autoimun, supaya tidak reaktif sistem imun untuk menyerang, sehingga nanti bisa memicu hal yang lebih fatal lagi, karena kan semakin reaktif akan semakin fatal untuk tubuh kita, untuk menimbulkan autoimun atau reaksi hipersensitivitas. Maka ditekanlah imun kita, ditekan. Jadi mereka menoleransi adanya antigen, namanya toleransi imunologi. Nanti di pertemuan UAS ya akan dibahas lebih lanjut. Jadi dia akan mentoleransi keberadaan antigen di situ, sehingga yang terjadi adalah kita sakit, gitu ya. Jadi adik-adik jangan heran, kenapa sih Bu, kita kan punya kekebalan tubuh nih, sudah divaksin, sudah diimunisasi, waktu kecil sudah diimunisasi cacar air, tapi kok ketika besar masih kena cacar lagi Bu, gitu ya. Gitu deh. Jadi memang ada kondisi yang mempengaruhi, bisa dari luar, dari kondisi fisik kita sendiri yang mungkin lemah ya, sehingga langsung terpapar, atau bisa saja juga karena imun kita menekan atau menjaga itu jangan sampai dia reaktif dan memicu autoimun, gitu ya. Jadi ada namanya T suppressor, tidak selalu harus menyerang, ada kondisi dia harus mengalah, gitu ya. Itu TS. Nah sekarang T memori. Kalau T memori ini fungsinya buat apa? Namanya aja memori ya, berarti dia menyimpan memori, menyimpan kenangan, gitu ya, mengingat itu fungsinya, mengingat antigen. Jadi kan tadi kalau namanya sel T itu kan nanti berperan dalam pengenalan antigen. Nanti ketika sudah dikenal tidak dilupakan, jadi dia harus diingat-ingat lagi ya. Jadi kayak kita ya, jadi ketika kita sudah mengenal ya kita ingat sama orang itu ya. Terkenal maka kata sayang ya, makanya kalau di sini memori juga begitu ya, ketika dia sudah mengenal dia akan ingat itu terus, sehingga ketika nanti antigen yang sama muncul atau menyerang lagi, dia sudah ingat, wah ini pernah nih menyerang kita nih teman-teman gitu. Jadi nanti dia akan langsung memberikan sinyal paparan kedua ya, sudah ada sinyal ingatan, langsung deh dibuat senjatanya cepat langsung diserang. Jadi memang yang membedakan adalah pada paparan kedua spesifik lebih cepat dibandingkan alamiah karena punya memori. Jadi ketika paparan kedua muncul, dia sudah langsung cepat menyerang dibandingkan yang alamiah. Tapi pada saat paparan pertama kan belum ada memori yang terbentuk ya, sehingga memang perlu dikenal dulu, dibentuk memori dulu, dibentuk senjata dulu, baru menyerang. Makanya paparan pertama itu lebih lama, spesifik dalam melawan dibandingkan yang alamiah. Tapi kalau sudah kenal, sudah ingat, sudah lebih cepat kerjanya, gitu. Nah sekarang T helper, apa sih Bu fungsinya T helper nih? Help, menolong, gitu ya. Jadi yang nanti berperan dalam mengenali antigen di keluarga sel T ini adalah T helper, ya. Jadi nanti ketika T helper mengenali, terbentuklah T memori untuk mengingat antigen yang sudah dikenali oleh sel T helper ini. Ya. Nah, T helper dua jenis D. Ya. Ada T helper 1, ada T helper. Itu. Nah, T helper 1 itu nanti dia akan berkoordinasi atasi dan teraktivasi dengan makrofag. Ya, tadi kan tahu ya, makrofag itu kan tadi di sel imunitas alamiah, ya kan? Jadi kan sering koordinasi, nggak bisa dipisah. Nah, kalau T helper 2 nanti koordinasi antibodi. Nanti Ibu akan bahas antibodi itu di bagian sel B. Ya. Jadi ada T helper 1, T helper 2, ya. T helper 1 diaktifasi oleh makrofag, T helper 2 diaktifasi dan mengaktifkan juga antibodi. Jadi saling mengaktifkan dan diaktifkan, itu reaksi bolak-balik antara T helper 1 makrofag dan T helper 2 serta antibodi. Ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik perlu paham juga. Nah ya. Nah untuk bisa mengenali antigen ya. Jadi kan tadi sel T helper ini berfungsi untuk mengenali ya. Secara umum fungsi dari T helper itu adalah mengenali antigen. Oke, ada yang bertanya dulu, siapa nih? Silakan Afif. Izin bertanya Bu, kan tadi T suppressor atau T regulasi kan fungsinya untuk menekan sistem imun. Berarti dia sama seperti DEXA itu ya? Oke, tapi DEXA
bukan ini ya, Dexa itu bukan sel imun ya. Dexa itu adalah obat ya. Dia memang memiliki efek sebagai antiinflamasi, tapi dia juga karena berhubungan dengan kortisol ya, kelenjar adrenal. Nanti Ibu akan jelaskan di farmakoterapi ya. Kalian kan farmakoterapi endokrin juga kan? Nanti semester 5 nanti ketemu Ibu di farmakoterapi gangguan endokrin di UAS. Itu Ibu akan jelaskan kenapa si Dexa ini bisa memicu kondisi supresi. Intinya memang betul. Dia sifatnya sama ya. Dan ini sifat imunosupresan. Mirip dengan T-supresor. Prinsip kerjanya menekan respon imun. Makanya kenapa orang yang mengalami autoimun itu harus menggunakan kortikosteroid seumur hidupnya karena berperan sebagai imunosupresan. Gitu. Ya. Tadi, Dek. Jadi memang betul ada sama mirip sebagai supresi penekan. Hanya memang ingat Dexa itu bukan sel imun. Ya, dia adalah obat, golongan senyawa obat. Nek, cukup jelas? Iya. Kita kembali lagi ya. Bu, Oke. saya mau bertanya dong, Bu. Nah, T-regulator ini enggak di regulatori. Ya, gimana, Gani? Nah, itu kan tadi kan ada sel memori sama T memori sama T helper. Itu kan satu kesatuan itu juga fungsinya itu kurang lebih itu seperti sel dendritik ya, Bu. Oke, bagus nih. Dia ada yang masuk. Ini Ibu mau membahas sel dendritik nih abis ini nih. Baru bahas. Jadi sel dendritik itu dia bukan sebagai T memori, bukan sebagai T helper. Sel dendritik ini dia nanti memiliki fungsi sebagai antigen presenting cell. Nanti aku akan jelaskan setelah ini. Ya. Lalu T memori, T helper betul sama T memori itu saling berkoordinasi. Ketika sudah dikenal, dia akan memberikan sinyal untuk pembentukan sel T memori untuk mengingat kembali antigen yang sudah dikenal itu. Tapi sel dendritik ini kerjanya nanti. Ibu akan jelaskan setelah ini baru mau menjelaskan. Ada lagi? Sudah, Bu. Ibu lanjut dulu aja ya. Oke. Sekarang kita bahas lagi nih. Ya, jadi tadi kan T helper itu fungsinya mengenali antigen. Ya, oke, mengenali ya tadi ya, mengenali antigen. Nah, untuk mengenali antigen, sel itu nggak bisa langsung mengenali gitu deh. Dia tuh butuh mak comblang gitu. Jadi sel T helper ini tidak bisa mengenali antigen secara langsung. Jadi ketika ada antigen datang, dia langsung kenal. Oh, tidak bisa. Dia itu butuh yang namanya mak comblang. Nah, untuk bisa mengenali antigen dibutuhkan antigen presenting cell. Ya, ini ya Ibu bakal katakan antigen presenting cell. Kalau imunologi antigen itu disingkat AG ya, kalau antibody AB. Ya, jadi ini adalah antigen presenting cell yang akan nanti menjadi mak comblang untuk mempertahankan antigen ke sel T helper atau memperkenalkan antigen ke sel T helper itu dibantu oleh antigen presenting cell. Nah, bagaimana cara kerja antigen ini adik-adik? Antigen presenting cell ini ya itu dia nanti akan melepaskan marker MHC. Jadi MHC itu kepanjangan dari mayor histocompatibility kompleks. Nah, ini nanti di MHC kelas 1, kelas 2 nanti disinggung sama Pak Gun ya di antigen. Nah, ini adalah marker ya. Jadi misalnya nih, ada antigen ya, antigen itu bentuknya bulat. Antigen bentuknya bulat gitu ya. Nah, T helper kenal ini antigen ini, tapi belum tahu. Jadi untuk bisa si T helper kenal, maka antigen presenting cell ini yang menghadirkan antigen ini dia akan memberikan MHC penanda untuk menempel pada bagian dari antigen. Jadi MHC itu nanti akan menempel pada antigen. Ini ya. Dia akan menempel di sini MHC-nya. Nah, ketika MHC menempel di antigen, baru sel T helper tahu, oh ini ada antigen, kayak gitu. Ya, jadi memang perlu perantara dari mak comblangnya antigen presenting cell.
Ya, supaya kalian lebih paham, Ibu berikan gambarannya. Misalnya, coba kalian on kamera Ibu lihat. Oke, Farika ada. Coba. Nah, misalnya Farika sebagai antigennya Farika. Farika sebagai antigen, lalu Gani sebagai APC-nya, antigen presenting cell, kemudian Hernando sebagai cell helper, gitu ya. Nah, ketika Farika masuk ke dalam tubuh, ya, Hernando sebagai T helper ini nggak bisa mengenali Farika sebagai ini antigen, nggak kenal. Nah, Gani tahu nih, wah ada antigen nih, wah ada Farika nih masuk nih. Nah, untuk supaya Gani, bagaimana caranya ya supaya si Hernando kenal sama Farika? Jadi macam blang gitu ya, Gani di tengah-tengah gitu ya. Nah, Gani kemudian memberikan kacamata atau markernya itu berupa kacamata ya ke si Farika. Jadi kacamatanya ditempelkan di Farika. Ketika Farika menggunakan kacamata, baru Hernando tahu oh itu adalah antigen. Kayak gitu ya. Jadi memang butuh perantara sel T helper dalam mengenali antigen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menjadi antigen presenting cell di sini, Bu? Gitu ya. Siapakah itu? Nah, tadi sudah dibahas oleh Gani. Gani sudah menyebutkan satu sel, yaitu namanya sel dendritik. Ya, sel dendritik itu termasuk dalam APC. Nah, namanya sel dendritik itu bukan sel saraf ya, Adik-adik. Namanya dendritik karena menyerupai dendrit, tapi dia bukan sel saraf. Sel dendritik karena bentuknya seperti dendrit gitu. Ya. Lalu selain itu ada juga antibodi. Nah, antibodi juga ternyata juga sebagai antigen presenting cell, Dek. Nanti bakal jelas kok bisa begitu. Lalu ada juga makrofag. Jadi makrofag dia selain sebagai sel fagositosis, dia juga sebagai antigen presenting cell. Itu ya Farika yang membedakan juga antara makrofag dengan neutrofil. Jadi makrofag itu sebagai antigen presenting cell, sedangkan neutrofil tidak. Ya, jadi mereka bisa memperkenalkan antigen ke si sel T. Begitupun dengan antibodi. Jadi antibodi itu yang sudah ada dalam darah, ya, yang ada berada dalam darah, dia ketika ada antigen, dia langsung memperkenalkan ke sel T helper gitu, supaya T helper nanti bekerjasama sama sel B untuk membentuk antibodi lagi, gitu ya. Nanti aku akan jelaskan. Ya, jadi ini adalah kerja dari sel T helper. Jadi memang di antara semua sel ini deh semuanya memiliki peran masing-masing. Tidak ada yang lebih penting kerjanya, semuanya saling berkoordinasi ya untuk membentuk imunitas yang baik. Jadi ada T helper, T suppressor, T memori, T cytotoxic, semuanya bekerjanya secara koordinasi. Tidak ada yang penting di antara semuanya sama-sama penting. Gitu ya adik-adik untuk yang terkait dengan sel T. Sampai sini bisa dipahami? Untuk sel T? Oke, nanti setelah itu Ibu akan bahas kasus ya. Nanti Ibu akan bahas kasus mengenai HIV dan seterusnya. Ibu akan bahas di sini nanti. Kita ke sel B dulu ya, sebelum kita masuk ke real aplikasi imunologi di penyakit ya imunologi. Kenapa sih Bu kita perlu imunologi gitu ya? Itu ada kaitannya nanti dengan pembacaan hasil laboratorium, kemudian juga terkait dengan ini ya, hubungannya dengan penyakit gitu ya. Kenapa sih HIV itu nggak ada obatnya? Karena ada hubungan dengan ini. Ya, sekarang sel B dulu. Sel B juga ada keluarganya deh. Jadi anggotanya juga ada gitu ya. Sel plasma, ya, ada sel B pembelah, dan ada sel B memori. Bu, Ya. maaf, Nah, diulang. apa fungsi sel? Ya, Terputus. oke. Sel B itu ada 3 jenis. Oh iya, oke. Sel B itu ada 3 jenis ya. Ada sel B memori, pembelah, plasma. Sel B plasma, pembelah, dan memori. Oke. Udah jelas suaranya, Dek? Sudah, Bu. Oke. Sel B plasma ini berfungsi untuk melepaskan memproduksi antibodi.
ya. Jadi yang bertindak melawan antibodi adalah sel B plasma gitu. Kalau sel B pembelah itu nanti yang akan meningkatkan pembentukan sel B. Artinya gini, ketika antigennya itu kuat, sel B kan harus, sel B plasma contohnya ya, memproduksi antibodi. Wah, antibodinya kurang nih, maka sel B pembelah di sini bertugas untuk memperbanyak sel B-nya. Sehingga semakin banyak sel B plasmanya, antibodi yang dihasilkan pun juga semakin banyak. Kayak gitu ya prinsipnya pembelah. Kalau sel B memori sama dengan sel T memori, mengingat. Jadi, tapi bedanya adalah kalau memori di sini, sel B memori dia mengingat antibodi yang khusus untuk antigen tertentu. Jadi memang ketika terbentuk antibodi ya, misalnya ada antibodi untuk COVID nih yang dibentuk, ya, maka nanti sel B memori itu menyimpan ingatan itu. Ketika anti COVID itu reinfeksi lagi, dia sudah punya antibodi khusus untuk melawan antigen COVID. Kayak gitu ceritanya. Ya, nah, Bu, apakah sel T sel B ini bekerja sendiri? Tidak. Jadi antara sel T dengan sel B ini mereka saling terkoordinasi ya. Tadi kan juga antibodi dia sebagai antigen presenting cell kan untuk bisa memperkenalkan antigen ke T helper. T helper nanti setelah itu melaporkan ke sel B ada antigen lagi, sel B membentuk antibodi lagi yang banyak gitu. Jadi begitu kerja saling bolak-balik ya, saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Nah, nanti yang menghubungkan antara sel T dengan sel B untuk garis koordinasinya, untuk saling telepon-teleponan, untuk saling berinformasi, menukar informasi itu adalah interleukin. Ya, ada interleukin 1, interleukin 3, interleukin 5 dan seterusnya. Ya, interleukin. Atau kalau kalian sering mendengar sitokin, ya, sitokin gitu ya. Di interleukin, sitokin, nah itu memang mereka juga berperan dalam hal ini menghubungkan atau berkoordinasi antara sel T dengan sel B gitu. Nah, lalu ya, Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa imunitas alami sama spesifik itu kan tidak boleh dibuat sendiri, mereka saling terkoordinasi, betul. Nah, yang menjadi komunikasi atau penghubung antara alamiah sama spesifik apa dong, Bu? Itu adalah sel dendritik. Jadi sel dendritik dia selain sebagai antigen presenting cell, dia juga sebagai penghubung antara imunitas alami dengan spesifik. Jadi misalnya gini, ketika alamiah ya berhadapan dengan antigen langsung, karena kan mereka kan non spesifik ya, jadi langsung aja nyerang gitu. Sambil menyerang, si dendritik yang ada di situ juga memberi ini, disuruh untuk lapor-lapor ke spesifik, kita butuh bantuan nih gitu ya ceritanya. Karena kan paparan pertama. Jadi spesifik baru kemudian dendritik ini menuju ke limfoid, ke rumahnya limfosit ya, ke limfoid untuk melaporkan bahwa ada antigen yang datang. Nah, kemudian baru dibentuklah sel T sel B di situ ya. Sel T kemudian mulai mengenali dendritik ini bawa bahan atau bawa ini ya, pengenalan ya. Jadi ini loh antigen seperti ini, dia ceritakan ke si sel T gitu ya. Nanti sel T tahu, oke, kemudian dia kenali. Setelah itu sel T mengkoordinasikan dengan sel B untuk membentuk antibodi. Jadi mereka tuh saling berkoordinasi deh. Kayak gitu ya ceritanya, kalau misalnya kita bayangkan nggak bisa ya, ada yang bisa seperti itulah ceritanya kayak gitu. Antara sel T dengan sel B. Sampai sini bisa dipahami garis koordinasinya. Jadi mereka saling ini ya, tidak sendiri ya, saling terkoordinasi ya. Hubungan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Gitu untuk antibodi. Nah, sekarang kita ke ininya, apa sih namanya, antibodinya. Bu, antibodi itu cuma satu ya, Bu? Ya, antibodi gitu ya namanya. No, antibodi itu memang kalau dari segi struktur dia seperti huruf Y. Ya, tapi nanti Ibu nggak bahas itu di sini, nanti kebanyakan bisa dibahas di materi berikutnya aja. Nah, antibodi itu memiliki banyak jenis, ada 5 ya yang kita kenal ya. Antibodi atau kita sering biasa dengan istilah yang namanya imunoglobulin. Ya. Antibodi yang berada dalam plasma ya, imunoglobulin. Imunoglobulin ya.
itu atau disingkat dengan IG, ya, IG ya. Ada 5 jenis, ada IgM, ada IgG, ada IgA, ada IgD, ada IgE, ya. Ibu rasa kalau kalian yang sudah pernah terpapar COVID atau yang pernah ikut rapid test, ya, tidak asing dengan istilah IgM dan IgG, ya. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan apa perbedaan dari kelima jenis antibodi ini, ya. Imunoglobulin M atau IgM itu biasanya disebut sebagai antibodi primer. Kalau IgG, dia adalah antibodi sekunder. Kalau berdasarkan ukuran strukturnya, di antara MGADE, yang memiliki struktur molekul paling besar adalah imunoglobulin M. Makro ya, makro ya. Jadi dia ukurannya lebih besar dibandingkan yang lain. Oke, lalu ini ada IgA. Kalau IgA, ini adalah antibodi yang berasal atau yang produksi atau yang ada ya, yang terkandung dalam kelenjar sekretori, Dek. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti yang saliva, apalagi air mata, ASI, ya. Jadi ini yang membedakan asufor, karena di ASI itu ada antibodi, ada imunoglobulin A, Dek. Kalau di sulfur kan nggak ada imunoglobulin A ya. Di sulfur pun ada DHA, ada protein, vitamin ada, tapi dia nggak memiliki kandungan imunoglobulin A. Silakan dibaca ya di komposisi sulfur, susu formula itu nggak ada IgA, tapi di ASI ada. Air mata kita tuh mengandung imunoglobulin A loh, Dek. Makanya kan dia ini ya, kalau ada menangis ya, ada menangis itu kan down ya, jadinya langsung down. Kenapa? Karena kan kalian sedang mengeluarkan antibodi. Jadi ya meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak ya dikeluarkan, tapi yang namanya kalau ada dia menangis, air mata dikeluarkan, itu kan sedang mengeluarkan antibodi. Jadi ingat, ketika kalian menangis ya, itu kalian sementara sedang mengeluarkan antibodi keluar ya dari tubuh kalian, imunoglobulin A. Jadi janganlah sering menangis ya, jangan sering menangis. Kalau ada masalah jangan menangis, itu tambah down kalian. Oke, jadi ingat air mata juga mengandung imunoglobulin A. Lalu saliva juga begitu ya. Jadi air liur juga ada kandungan antibodinya gitu ya. Jadi kalau ada antigen yang melalui itu ada antibodi yang sudah melindungi di situ ya. Nah, lalu IgD. IgD ini bukan instalasi gawat darurat ya. IgD di sini ada imunoglobulin D. Dia berperannya itu menempel pada permukaan sel B. Jadi dia lebih berfungsi untuk meningkatkan aktivitas sel B. Gitu. Jadi sel B itu mengeluarkan antibodi, salah satu IgD pun juga membantu untuk menguatkan sel B. Jadi memang saling menguntungkan ya, mutualisme ya. Nah, kalau IgE itu dia dilepaskan pada waktu ada kondisi reaksi alergi atau hipersensitivitas. Ini di hipersensitivitas tipe 1. Nanti dijelaskan sama Pak Gunawan di pertemuan ke-7. Ya, imunoglobulin E. Ini ya reaksi alergi terutama di tipe 1. Oke, ini bedanya. Nah, sekarang antibodi primer, Ibu sekarang ke imunoglobulin M sama imunoglobulin G. IgM itu kan antibodi primer ya. Artinya antibodi yang pertama kali dikeluarkan pada waktu ada paparan pertama. Jadi biasanya IgM ini dia atau dibentuk pada paparan pertama. Baru. Jadi kalau misalnya ya ada kena tipes, di laboratorium itu kan IgM-nya positif, berarti itu menunjukkan bahwa dia baru pertama kali terkena tipes, kasus baru. Atau tuberkulosis, IgM-nya positif, oh berarti dia termasuk pasien baru terkena TBC. Karena IgM itu dia adalah antibodi primer yang akan dilepaskan pada paparan pertama atau pertama kali terpapar antigen yang baru. Antibodi sekunder itu paparan kedua.
atau kasus kambuh. Gitu. Contoh tipes lagi ya. Oh, dia tipes lagi nih, IgG-nya yang positif. Oh, berarti dia pasien kambuh. Sudah pernah kena tipes lagi. Yaitu adalah IgG. Ya, jadi perannya itu. Ada imunoglobulin antibodi primer dan antibodi sekunder. Yang primer itu pada paparan pertama, kalau yang antibodi sekunder pada paparan kedua atau kasus kambuh. Gitu. Oh, hilang ya whiteboardnya, sebentar ibu munculkan lagi. Nah, itu ya terkait dengan jenis-jenis dari imunoglobulin M, G, A, D, E. Sampai situ dulu ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelaskah? Ini ibu hanya jelaskan garis besar loh ya, intinya aja ya. Nanti lebih detailnya di PPT ibu ada. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit. Jadi kita sudah tahu ya, sistem imun seperti ini, sistem imun alamiah, non spesifik dan juga adaptif atau spesifik ya. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan jenis-jenis selnya, bagaimana sifatnya, siapa aja yang masuk dalam alamiah, siapa masuk dalam spesifik, sudah tahu semuanya, bagaimana kerjanya, bagaimana sudah tahu. Nah, respon imun sekarang. Nah, kalau respon imun kan berarti respon yang berkaitan dengan untuk melawan antigen ya. Ada dua juga, respon imun primer, respon imun sekunder atau respon imun alamiah dan juga adaptif, serta respon imun primer dan sekunder. Intinya sama. Kalau respon imun primer itu nanti diperantarai oleh imunoglobulin M, kalau yang sekunder oleh imunoglobulin G. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan, IgM itu antibodi primer, IgG antibodi sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ya. Jadi misalnya Bu, kita belajar ini, sekarang kita lihat lagi ya, kita ingat lagi materi HIV. Karena semuanya sudah fokus ke COVID ya, sehingga memang untuk HIV sendiri tidak dilihat, maksudnya kurang dilihat ya, di follow up lagi. Kemudian kayak misalnya resistensi bakteri, antibiotik juga kurang di follow up ya, semenjak ada COVID ini. Padahal memang HIV pun juga melonjak ini angkanya ya. Resistensi antibiotik apalagi, apakah semenjak awal-awal COVID itu kan pada minum antibiotik semua orang, padahal itu kan virus, kenapa pakai antibiotik, harusnya kan antiviral gitu ya. Memang ada kasus resistensi bakteri juga. Ya, silakan. Itu kenapa ya Bu, kalau kena COVID itu dikasihnya azitromisin, terus azitromisin itu dikasihnya cuma untuk penggunaan berapa hari gitu Bu? Oke. Ya, Bu? Ya, dulu awal-awal COVID di guideline terapinya COVID itu memang dimasukkan azitromisin. Ya, ini memang agak keliru nih ya, karena kan itu kan untuk untuk bakteri ya, ini kan virus masalahnya. Nah, tapi kalau sekarang ikuti perkembangan guideline terapi, algoritma terapi COVID ya, sekarang kan ada pembaruan terus-menerus. Jadi setiap bulan ya itu berganti terus guideline-nya. Dan azitromisin itu sekarang tidak dianjurkan dalam pengobatan COVID. Ya, itu yang pertama. Kecuali ini deh, azitromisin sebenarnya enggak azitromisin saja sih, antibiotik lain juga bisa ya. Kenapa? Untuk apa? Antibiotik itu diperlukan kalau semisalnya orang yang terkena COVID ada komplikasi atau ada lain yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Jadi kalau ada yang melibatkan bakteri, baru boleh dikasih antibiotik. Jadi misalnya ketika dia mengalami kondisi COVID, kena imunnya juga rendah ya, turun, akibatnya dia juga terpapar dengan bakteri misalnya ya, bakteri yang memicu influenza misalnya ya, atau misalnya bakteri tipes misalnya ya, karena saluran pencernanya sakit gitu ya, atau misalnya H. pylori, peptic ulcer gitu ya. Jadi seperti itu maka harus melibatkan antibiotik gitu ya. Nah, dulu ya, memang dulu betul sekali, dulu tuh Bu azitromisin ya, padahal itu kan virus ya, itu memang ya karena dulu kan juga tahap uji klinis ya, lalu juga karena memang orang-orang itu kan ketika demam 3 hari itu langsung kan infeksi, jadi ketika sudah mengalami demam kan ada infeksi di situ, sehingga
dapat infeksi, orang kira itu sudah infeksi bakteri, makanya mereka minumnya dengan antibiotik gitu. Nah, sekarang kalau dibaca literatur terbaru, azitromycin ini ternyata memiliki interaksi obat dengan obat-obat antiviral yang digunakan pada COVID, gitu ya. Terutama lagi kalau orang yang COVID itu memiliki penyakit komorbid aritmia jantung, itu sangat berisiko. Jadi azitromycin ini memang hanya digunakan sekarang pada kondisi pasien tertentu saja dan memang ada riwayat infeksi bakteri atau ada kultur bakteri tertentu sehingga dia membutuhkan antibiotik. Dan antibiotiknya pun tidak hanya azitromycin, ada yang lain juga. Azitromycin ini kenapa sih dipilih, Bu? Karena kan dia golongan makrolida. Dia juga kerjanya itu spektrumnya sempit ya. Dia langsung bekerja pada satu titik jenis bakteri saja dan sifatnya adalah untuk menghambat sintesis protein gitu. Tapi sebenarnya antibiotik lain boleh diberikan ketika ada kultur bakteri dan memang bakteri itu cocok untuk dibunuh dengan antibiotik tertentu juga. Jadi kan memang sifatnya harus spesifik gitu ya. Nah, azitromycin ini kemarin ada sempat dilaporkan karena dia memicu efek samping seperti aritmia jantung. Artinya detak jantung pasien itu tidak seirama, artinya bisa takikardi, bisa bradikardie, bisa cepat, bisa lambat. Nah, orang yang sudah memiliki penyakit atau bawaan kardiovaskular atau memiliki memiliki riwayat aritmia jantung atau kondisi jantung yang lemah, itu harus hati-hati menggunakan azitromycin karena dia memiliki efek samping ke arah situ aritmia jantung, dan juga ketika dia berinteraksi dengan obat-obat antiviral bisa memicu kondisi aritmia jantung. Jadi memang ada perhatian khusus untuk penggunaan azitromycin. Makanya sekarang kan dibatasi, Dek. Tidak boleh gunakan azitromycin kalau tidak ada riwayat infeksi bakteri. Tidak hanya azitromycin ya, semua antibiotik juga begitu. Makanya kalau dilihat di algoritma orang-orang isoman ya, yang gejala ringan, itu kan cukup menggunakan multivitamin ya, daya tahan tubuh seperti vitamin C, vitamin D ya, atau dengan ada multivitamin tambah seperti zinc ya, seng dan seterusnya. Ditambah lagi kalau sekiranya memang ada kondisi bergejala ringan ya, bisa dengan antiviral ya, itu antivirus. Tapi tidak ada pengobatan antibiotik selama dia tidak ada infeksi bakteri yang terdapat di dalam pasien itu. Kalaupun ada infeksi bakterinya, izin bertanya lagi. Ya gimana Shirley? Kan saya belum lama ini positif COVID, Bu, 1 bulan yang lalu. Terus itu pengobatannya itu sama dokternya itu dikasih resep cuma azitromycin sama multivitamin terus sama ambroxol, Bu. Kenapa kok nggak dikasih antivirus ya, Bu? Adik gejalanya apa waktu itu? Anosmia, batuk, cuma anosmia sama batuk, Bu. Tapi setelah mengkonsumsi obat beberapa hari itu, saya jadi tambah diare, terus sama kayak nyeri ulu hati gitu, Bu. Ya, oke. Batuk ada yang berdahak nggak? Nggak berdahak, Bu. Kering, tapi kayak mau ngeluarin dahak gitu, nggak bisa. Oke, berarti kalau itu memang pasti ya gunakan ambroxol ya untuk membantu pengeluaran dahak. Cuma memang sangat disayangkan penggunaan azitromycin. Ya itu deh, memang kita sebagai tenaga kesehatan ya, apoteker ataupun dokter itu harus terus-menerus mengupdate algoritma terapi dari COVID. Ibu baru kemarin ya ikut webinar dari IAI juga. Memang kita sudah dihimbau ya untuk penggunaan azitromycin itu ditekan. Tidak boleh digunakan kecuali kalau ada infeksi bakteri. Karena memang terkait dengan efek samping yang dilaporkan, ya, ada juga efek samping diare juga ya dilaporkan. Dan juga memang tidak tepat DRP ya, tidak tepat indikasi. Ini infeksinya virus kok dikasihnya antibiotik kan tidak. Maka dalam guideline yang sekarang itu tidak ada penambahan antibiotik, hanya ada antivirus. Gitu ya. Dan untuk antibiotik itu yang Ibu sampaikan tadi ya, itu hanya kalau ada infeksi bakteri yang didapat, ada kultur bakteri di situ. Jadi memang adik Shirley mungkin kemarin ya kalau dari Ibu sih
kalau ibu di bagian Serli, ibu tidak akan meminum antibiotik itu. Ibu akan tetap minum yang multivitamin aja sambil kalau anosmia itu kan memang dia sebagai ini ya, anosmia itu kan dia gejala penyerta dari COVID ya. Jadi kehilangan penciuman ya, kehilangan untuk rasa gitu ya. Jadi memang itu, tapi itu akan pulih ya seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Jadi mungkin beberapa hari ke depannya sambil tetap dipantau perkembangan imunitasnya. Jadi gitu deh. Ya itu ya Bu bilang, itu bisa bilang kurang tepat pemberian azitromisin kalau tidak ada Ini Bu, kondisi bakteri. mohon maaf Bu, saat itu saya juga ragu mau minum azitromisinnya. Terus tapi gimana juga? Iya, nggak apa-apa. Jadi kan memang sudah diberikan ya. Nggak apa deh. Jadi kan jadi belajar kan sekarang. Sekarang semua tahu ya, itu tidak boleh, antibiotik itu nggak boleh diberikan kalau nggak ada infeksi bakteri. Kan semua tahu bahwa antibiotik itu buat infeksi bakteri, ya. Jadi kalau dari segi farmasis itu melihatnya kurang tepat. Apalagi kalau tidak ada penilaian atau indikasi ada terkena bakteri apa, itu ibu rasa tidak tepat. Makanya memang ya kalau namanya diare itu bisa juga jadi efek samping atau mungkin juga dari faktor lingkungan gitu ya. Jadi karena memang setiap orang itu efek sampingnya beda-beda ya. Ada yang efek sampingnya nanti ke arah sini karena kan tergantung dengan reaksi tubuhnya masing-masing begitu. Jadi tidak bisa kita langsung membuat satu konsep azitromisin ini buat ini begini begitu. Jadi nggak bisa. Memang tergantung kasus per individu. Gitu Shirley ya. Mungkin nanti ke depan dek kalau ada teman atau misalnya ada keluarga yang terkena lagi ya sampai tapi ya cuma ada kan bisa sudah belajar nih, berarti kalau misalnya seperti ini kalau ada azitromisin tolong nanti ditanyakan dulu apakah memang ada infeksi bakteri gitu ya, bagaimana gejalanya gitu ya, ada labnya bagaimana begitu ya. Kalau labnya kelihatan ya memang ada indikasi bakteri boleh dikasih, tapi kalau tidak ada, dia nggak ada gejala, fine aja, mungkin cuma multivitamin ya cukup multivitamin tanpa harus menggunakan antibiotik. Karena sekarang dek semakin meningkatnya COVID semakin meningkat juga kondisi resistensi bakteri gitu ya. Oke. Baik Bu, terima Shirley. Kita lihat ya adik-adik ya, adik-adik kita masuk ke COVID jadinya ya. Tadi Ibu singgung HIV/AIDS ya. HIV itu kan human immunodeficiency virus, ya virus yang untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Ini nanti disinggung di virus juga di materi UAS. Nah, Ibu singgung sebentar Bu, kenapa sih HIV itu begitu ngerinya ya kerjanya? Sebenarnya dia itu virus ini dia pintar. Dia ini kan memiliki enzim fosfatasase ya. Artinya dia awalnya RNA virus, tapi ke dalam tubuh bisa membentuk materi, dia bisa mengubah bentuk genetiknya terbalik. Harusnya kan DNA menjadi RNA, tapi ini dia kebalik, RNA menjadi DNA. Transkripsi terbalik ya. Nah, ketika sudah DNA virus itu akan sukar sekali dipulihkan hanya dengan kekebalan tubuh yang prima. Ya, dia butuh obat. Nah, masalahnya adalah di sini ya, adik-adik, HIV itu dia menyerang di mana sih Bu? Kalau di bagian sistem imun ini, apakah di alami atau di spesifik Bu? Ternyata untuk yang HIV ini dia itu menyerang pada kekebalan tubuh yang spesifik, yang ini adalah sel T helper. Sebentar ya Ibu, kehilangan arah whiteboard nih. Oke, tadi bergeser ya. Oke, tadi kan adik semua tahu ya bahwa T helper itu kan dia berperan di dalam mengenali antigen, gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ya Dek, ketika HIV, human immunodeficiency virus itu masuk ke dalam tubuh, itu dia bekerja untuk melawan ini Dek, T helper ini Dek. Gitu ya. Jadi T helper ini, ya Ibu singgung saja deh, terlalu penuh di sini. Ya, T helper ini ya Dek, T helper itu dia memiliki marker, namanya marker atau penanda ya, penanda CD4. Jadi kalau kalian lihat di kasus HIV itu kan pasti ada angka CD4-nya berapa gitu ya. Ya, T helper ini penandanya, biomarkernya ada CD4. Jadi range-nya ada, berapa sampai berapa itu ada. Nah, kalau orang yang mengalami HIV itu biasanya diketahui dengan apa? Angka CD4-nya itu rendah sekali, turun.
tapi viral load-nya itu tinggi. Viral load ini VL ya, viral load itu adalah virus. Jadi kadar virus dalam tubuhnya itu semakin tinggi, sedangkan CD4-nya itu turun. Nah, itu ada resiko ke HIV. Ya, karena HIV ini dia menyerang sel T helper. Jadi ketika sel T helper itu diserang, otomatis kan dia nggak bisa tuh mengenai antigen, ya kan? Jadi kan ketika sel T helper, sekalipun APC sudah kasih kenalkan dengan biomarkernya yang rendah atau yang sedikit kadarnya, itu akan sangat sukar sekali untuk bisa berkoordinasi dengan sel B membentuk antibodi. Jadi HIV ini pintar nih virusnya, dia langsung melawan ke yang titik ini. Kalau sampai terlalu mengenal dia kan langsung ada perlawanan dari antibodi kita. Tapi karena dia dilawan terlebih dahulu, dihancurkan terlebih dahulu, maka nanti CD4-nya rendah, tahap antibodi nggak terbentuk. Jadi dia akan bersemayam dalam tubuh kita tanpa ada perlawanan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh tidak mengenali kalau antigen ada HIV di dalam situ. Dan dalam kurun waktu tertentu ya, tahun ataupun tergantung kondisi imun ya, akan bisa memicu ke arah AIDS. Ya, AIDS itu kan acquired sindrom, gejala-gejala yang hadir ketika kekebalan tubuhnya mulai menurun. Jadi sebenarnya HIV ini bukanlah suatu penyakit baru ya. Dia adalah suatu kumpulan gejala yang terjadi ketika imun kita rendah, kita akan sangat rentan terkena infeksi, baik itu jamur, Candida albicans, toxoplasma, bakteri, virus ya. Sehingga itulah yang nanti kumpulan gejala-gejala itu yang menjadi komplikasi ke tubuh kita yang akhirnya kita nanti tidak terselamatkan. Itu. Dan sampai saat ini belum ada obat untuk bisa menangani hal ini, untuk bisa mengatasi bagaimana HIV, bagaimana menghalau HIV itu menyerang T helper. Sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi yang sekarang ada itu hanyalah antiretroviral atau ARV ya, ARV, antiretroviral yang digunakan untuk apa? Untuk menekan viral load ini. Jadi viral load, kalau viral load-nya ini dalam batas yang tidak tinggi, itu masih bisa kita tingkatkan kualitas hidup pasien, atau dalam hal ini bukan memperpanjang usia ya, jadi meningkatkan kualitas hidup. Yang harusnya mungkin dia usia 6 bulan sudah harusnya kritis, tapi dia masih bisa enjoy hidupnya sampai beberapa tahun ke depan, gitu ya. Jadi orang yang HIV itu kan selalu minum antiretroviral setiap hari, ya. Jadi kalau viral load-nya itu dalam batas yang normal, dia itu aman, berarti dia dia bisa bekerja seperti biasa, seperti orang normal ya. Tapi itu dia harus minum antiretroviral seumur hidupnya. Itu viral load. Dan memang efek menularkannya pun juga viral ini juga menentukannya, viral load ini menentukan angka penularan deh. Jadi kalau viral loadnya itu dalam ambang yang wajar, dia tidak ada indikasi untuk menularkan. Orang yang mengalami HIV itu masih boleh hamil, boleh. Tapi yang penting viral load-nya terkontrol. Kalau angka viral load-nya terkontrol ya, dia tidak akan menularkan ke bayi. Jadi orang yang HIV itu biasa, kalau ada sering lihat ya di berita, orang yang HIV itu bisa hamil dan bisa melahirkan anak yang negatif HIV. Yang penting viral load-nya itu dalam batas yang wajar, yang tidak ada resiko untuk penularan tertinggi. Makanya memang antiretroviral ini harus diminum setiap hari. Dan ARV ini juga, antiretroviral ini kan juga sering digunakan pada obat COVID ya, untuk obat COVID ya, antiretroviral yang kita sering baca itu ritonavir ya, sudah lagi dikaji ya, diuji klinis ya, untuk pengobatan ke COVID juga, coronavirus disease. Gitu ya, itu mungkin hanya sekedar tambahan aja untuk aplikasi ke pengobatan. Lalu adik-adik lihat juga ya, kayak misalnya ini ya, terkait dengan imunoglobulin M, G, A, D, E tadi ya. Kan kalian sering lihat ya rapid test imunoglobulin M positif, IgG positif maksudnya apa gitu ya. Kalau yang seperti itu ya rapid, dia kalau pertama kita terpapar itu IgM-nya pasti positif. Kalau IgM-nya positif berarti dia ketahuan dia terpapar infeksi akut ya, mengalami infeksi akut ya, terpapar pertama kali IgM-nya positif. Nah, tapi IgM ini perlu diingat adik-adik, sekalipun dia antibody primer, dia itu dalam tubuh nggak bertahan lama gitu ya. Kalau imunoglobulin G ya, yang antibody sekunder imunoglobulin G itu kalau di COVID dia itu muncul 10 sampai 14 hari setelah infeksi. Itu IgG. Jadi IgG itu sering munculnya itu 10 sampai 14 hari setelah infeksi
Jadi orang yang isoman mungkin di akhir isomannya terbentuk IgG, ya. Tapi IgG ini sifatnya adalah bertahan lama dalam tubuh, ya. IG ini nggak bertahan lama, tapi IgM ya nggak bertahan lama, tapi IgG ini bertahan lama. Dan dia kalau di COVID munculnya 10 sampai 14 hari. Jadi kalau adik-adik misalnya ya sudah isoman selama 14 hari, tapi ketika di rapid IgM-nya negatif, IgG-nya positif, itu sembuh nggak Bu? Itu sembuh, itu sudah bisa keluar. Padahal IG-nya kan positif Bu, iya. IgG positif itu kan memang wajar karena kan dia munculnya 10 sampai 14 hari setelah masa inkubasi virus dalam tubuh. Dan dia itu bertahan lama dalam tubuh kita, IgG itu, sehingga ketika kita isolasi masih ada IgG-nya positif tapi IgM-nya negatif, itu tetap dikatakan sudah bisa keluar dari karantina ya, selama IgM-nya negatif, IgG positif. Kalau IgM-nya negatif, IgG-nya juga positif, itu berarti juga aman ya. Ini ada dua kemungkinan ya ini ya. Ini antara dia tidak terinfeksi atau sudah terinfeksi tapi belum terbentuk antibodi. Ada dua kemungkinan. Ya, itu. Ibu kalau misalnya dia IgM-nya masih positif, IgG-nya juga positif, ini gimana? Wah, dia infeksinya kronis atau infeksinya akut lama ya. Jadi lebih dari 14 hari infeksinya aktif. Nah, ini belum sembuh, ini dia harus lagi diisolasi. Kalau kedua-duanya positif. Lalu Bu, kalau misalnya IgM-nya positif, IgG-nya negatif ketika setelah isolasi gimana? Nah, seperti ini juga aneh ya. Ini kan harusnya IgM-nya negatif, harusnya. Tapi kok dia positif? Nah, ini ada dua kemungkinan. Antara dia positif palsu, jadi kan ada juga deh, hati-hati ya, itu kan juga ada namanya positif palsu. Itu terjadi karena adanya reaksi silang antara antibodi dengan antigen, sehingga timbullah positif palsu. Kalau seperti ini perlu dilakukan pengecekan 2 kali atau 2 kali lagi, sekali lagi untuk memastikan. Ya, bisa juga ini mengindikasikan dia boleh pulih ya, tapi ingat lagi dia harus negatif, jadi harus diulang 2 kali, gitu. Itu kalau di rapid. Itu sih kalau hanya untuk informasi penambahan IgM dan IgG. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Ini hanya informasi aja ya, jadi harus kaji. Nah, kan dulu kan ada rapid, sekarang kan lebih ke PCR ya. Jadi kalau PCR tuh dia lebih ini ya, dia lebih valid dibandingkan dengan rapid ya. Karena memang kalau di rapid itu kan dia hanya membaca viral load-nya dari 40 sampai sekian. Jadi kalau orang yang punya viral load-nya itu di bawah 40, rapid nggak bisa membacanya, tetap negatif. Nah, tapi ketika rapidnya negatif, PCR-nya positif, nah itu bisa jadi karena viral load-nya pasien itu hanya mampu dibaca pada alat PCR. Jadi jangan sampai ada ini ya, orang bilang konspirasi lah kayak gitu ya. Jadi harus dibaca dulu ya berapa angka viral load-nya. Itu untuk membuktikan ya. Dan viral load tertentu itu juga ada sifatnya untuk yang menularkan, ada yang sudah aman. Jadi ketika dia sudah inaktif, virusnya dalam tubuh, viral load mulai turun, sudah nggak ada efek menularkan, dia boleh keluar. Tapi kalau viral loadnya masih dalam kondisi ambangnya itu kuat untuk menularkan, dia tidak boleh keluar sampai viral loadnya dalam batas aman. Itu ya aplikasi kalau di dalam dunia kerja untuk imunologi terkait dengan pelajaran sistem imun. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas adik-adik? Ada yang kan? Adakah yang di sini sudah divaksin? Sudah pada vaksin semuanya? Sudah Bu. Belum ya. Takut divaksin atau takut divaksin atau kamu menunggu antrian? Boleh Bu. Oke. Iya, kalau yang baru terkena COVID tunggu 3 bulan ya baru bisa divaksin karena kan syaratnya begitu. Terus dalam kondisi sehat baru boleh divaksin. Kalau sakit divaksin. Tapi kalau yang masih takut divaksin ya jangan dipaksakan. Nanti dia bisa dengan sendirinya mungkin sudah untuk divaksinnya. Yang penting jangan takut, jangan termakan konspirasi ya atau hoax-hoax di luar sana. Kita kan adalah ini ya adik-adik ini calon-calon tenaga kesehatan ya, jadi harus bisa melihat itu dari sisi kesehatan. Iya Bu.
Kalau nggak vaksin nggak bisa keluar kota, Bu. Udah jelas ya? Iya benar. Itu juga termasuk syaratnya ya. Nggak divaksin nggak bisa keluar kota, betul sekali. Merepotkan, Bu. Jadi mau nggak mau harus divaksin. Yang penting gratis vaksinnya, Dek, mumpung masih gratis. Iya. Sudah jelas ya, adik-adik? Sudah. Sudah. Ada pertanyaan dulu kah sebelum kita tutup? Belum ada, Bu. Sudah. Oke. Untuk Oke. pertemuan. Terima kasih ya karena sudah sangat. Kenapa Gani? Pertanyaannya untuk minggu depan saja, Bu. Oke, siap. Bagus ya. Nanti untuk pertemuan Ibu cukup ya. Ibu mau tolong dinyalakan videonya. Ibu mau sebentar Ibu atur dulu supaya muncul semua nih. Di sini baru kelihatan. Ini ada banyak sekali ya, 65 ya. Kalian memang banyak tuh, Dek. Teori satu ini ya. Tadi teori yang lainnya cuma 40-an. Ini kok sampai 60-an ya. Semangat. Sebentar ya Ibu atur dulu gimit Ibu supaya muncul semuanya di sini. 49 orang dalam satu layar. Masih proses. Oke. Ibu screenshot ya. Sekali lagi ya, dia ada yang tutup. Oke, ya untuk YouTube ya, terima kasih perhatiannya 256. Semoga bermanfaat ilmunya, tolong jangan dilupakan dan nanti bisa diaplikasikan temuan kedua ya, ditanyakan lagi yang jelas di pertemuan kedua. Oke, Ibu tutup. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu.